Semuanya yang dikasihi Tuhan, yang siang hari ini memberikan kesempatan buat saya untuk melayani Tuhan di PD Persekutuan Doa Suri Pola ya. Dan tentunya eh, hari-hari ini menjadi hari-hari yang tidak mudah karena dampak dari COVID tentunya memberikan dampak yang cukup besar buat industri tekstil. Tapi saya bangga terhadap keluarga rohani khususnya untuk Suri Pola ya, di mana kalian tetap konsisten di dalam melayani Tuhan khususnya buat adanya persekutuan doa di mana anak-anak Tuhan bisa berdoa sama-sama, bisa merenungkan firman Tuhan sama-sama, bisa belajar firman Tuhan dan kita belajar untuk memiliki respon yang benar terhadap situasi dan kondisi yang hari-hari ini yang kita sedang hadapi. Jadi saya bersyukur buat industri tekstil khususnya untuk Suri Pola dan tempat di mana kita bisa berkarya, tempat di mana kita bisa melakukan yang baik, ya, buat semua orang, khususnya untuk dunia kerja, di mana Tuhan tempatkan kita untuk menjadi garam dan terang, khususnya di industri tekstil. Dan kita tahu bahwa setiap kita, anak-anak Tuhan, pada siang hari ini, kita mau sebagai anak Tuhan yang belajar untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Karena kita udah banyak tahu firman Tuhan dan kita sudah dengar khotbah, kita sudah mendapat pesan Tuhan setiap minggu, kita belajar merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita berdoa setiap hari, kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Namun Tuhan mau kita terus bertumbuh ketika kita menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kita sehingga hidup kita boleh menjadi dampak, menjadi pengaruh dan memberikan kontribusi yang besar buat kerajaan Allah di mana uh, kita sebagai anak-anak Tuhan boleh mengerjakan kasih itu dalam kehidupan kita. Nah, pada siang hari ini Persekutuan Doa Pola dan Suri dan Pola, maksud saya Suri Pola, Suri Tek dan Pola Mas, memberikan tema tentang hidup di dalam kasih. Dan saya baca di dalam kitab Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21, dan ini adalah banyak ayat ya, sebuah nasihat dari Paulus supaya kita hidup di dalam kasih. Nah, yang saya mau sampaikan terlebih dahulu pada teman-teman semuanya pada siang hari ini, tentunya kasih itu ketika dikhotbahkan mudah ya, ya betul nggak sih? Kalau kasih itu dikhotbahkan, saya mengkhotbahkan kasih itu lebih mudah daripada saya menghidupi kasih itu sendiri. Nah, dan dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun kita berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya kita ditempatkan di industri tekstil, kita ada di kantor, kita ada di perusahaan di mana kita tertanam di dalamnya dan kita dilihat oleh teman-teman kita, kita diperhatikan juga oleh teman-teman kita, ya. Dan tentunya kita sebagai orang Kristen tuh orang percaya memiliki sebuah beban yang tanggung jawab ya, tanggung jawab yang besar ya. Jadi nggak mudah jadi orang percaya, ya kan? Tentunya dunia akan menuntut kita karena kita adalah terang, ya. Kalau kalau terang pasti dituntut untuk ya, karena mereka melihat Yesus kan. Yesus itu sumber terang, Yesus itu sumber kasih, dan Yesus itu luar biasa gitu ya. Dan orang-orang tahu ya, dunia tahu ya, Yesus itu sumber terang, sumber kasih. Oleh karena itu, orang dunia pasti menuntut kita, mana orang Kristen, ya, mana kasihnya, ya kan? Mana sih katanya orang Kristen kok attitude-nya seperti itu, perilakunya seperti itu, kelakuannya seperti itu, kehidupannya seperti itu dalam keseharian. Nah, tentunya kehidupan kita akan dibaca oleh banyak orang. Dan tentunya ketika Tuhan tempatkan kita di dunia kerja selama 8 jam, kalau kita nggak lembur ya, kita ada di 8 jam, 1 jam istirahat, 7 jam kita bekerja, berkarya di industri tekstil. Nah, tempat di mana kita bisa mempraktekkan kasih tentunya ada di
tempat pekerjaan kita, ya. Kita gagal mengasihi selalu ditandai ketika kita nggak menghormati. Ya, ketika kita nggak menghormati seseorang, lantas kita gagal untuk mengasihi dia, ya kan? Nah, seperti halnya saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Nah, ketika saya bilang bahwa saya mengasihi pasangan saya mengasihi anak-anak saya, tapi tindakan saya dalam keseharian, saya berperilaku kasar dalam kata-kata saya, ya, mungkin kata-kata saya melukai, kata-kata saya menyakitkan, bahkan merendahkan mereka. Nah, istri dan anak-anak saya akan melihat bahwa saya tidak menghidupi kasih. Saya nggak jadi berkat, nggak jadi teladan buat mereka. Dan mereka tidak melihat bahwa tindakan kasih itu mewarnai dalam kehidupan saya. Sehingga saya sebagai seorang suami adalah suami yang gagal. Sebagai seorang ayah, saya adalah ayah yang gagal. Karena saya tidak menghidupi kasih itu sendiri. Nah, tentunya di dalam Korintus dibilang ya 1 Korintus 13 ya ayat 4 sampai dengan 7 yaitu ayat yang terkenal. Kita sebagai orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan kita hafal ayat-ayat itu ya. Bahkan kita pinter untuk menyanyikan lagu itu ya. Dulu kasih pasti murah hati, kasih pasti memaafkan ya. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Nah, jadi dalam kehidupan keseharian kita lihat bahwa ketika kita merefleksi firman Tuhan ini dalam kehidupan kita evaluasi kehidupan kita. Apakah kita ini orang yang sabar enggak? Apakah kita ini orang yang murah hati enggak? Orang yang cemburu enggak sih? Orang yang suka memegahkan diri enggak? Orang yang sombong, orang yang tidak melakukan yang tidak sopan, ya kan? Orang yang tidak melakukan yang tidak sopan seharusnya seperti itu ya. Orang yang tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, orang yang tidak pemarah, orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, kalau kita perhatikan bahwa iman, pengharapan dan kasih yang terbesar adalah kasih, ya. Waktu kita berhenti untuk mengasihi pasangan kita, waktu kita berhenti untuk mengasihi keluarga kita, mengasihi orang tua kita, adik kita, kakak kita, sahabat kita, teman-teman kita menjadi egois, kita menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Ya, kita hanya sedang mengasihi diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita hanya mau mikirin diri kita sendiri, kita nggak mau mikirin orang lain. Mikirin perasaan orang tua kita, mikirin perasaan pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang ada sekitar kita, termasuk orang-orang yang berdampingan dengan kita di dunia kerja, yang bersentuhan dengan kita di dunia kerja, ya sesuai dengan bidang kita masing-masing kan, sesuai dengan departemen kita masing-masing, sesuai dengan divisi kita masing-masing di dunia kerja. Nah, kehidupan yang mementingkan diri sendiri ini akan menjauhkan kita dari kehidupan yang berbahagia, ya. Artinya bahagia ketika kita berhasil melakukan firman Tuhan dan kita mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam Kristus. Karena kita tahu bahwa pribadi yang sempurna, pribadi yang penuh kasih itu Yesus. Nah, kita sebagai anak Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan perintahkan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena itu adalah dua hukum yang terutama sesuai di dalam perintah Tuhan di dalam Injil Matius. Ya, saya nggak bacakan karena teman-teman semua sudah hafal ayat itu, dua ayat itu. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, ya kan? Nah, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan dua ayat terutama itu mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih. Itu perintah Tuhan dan kita tahu bahwa orang yang menghidupi perintah Tuhan itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, seringkali kita dalam menyanyi, dalam menyembah, ya, dalam memuji Tuhan, kita agungkan Tuhan, kita besarkan Tuhan dengan mulut kita, ya kan? Kita mengasihi Dia, kita perkatakan itu bahwa kita mengasihi Dia. Ya, namun ketika kita nggak menghidupi perkataan firman Tuhan, kita nggak menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Kita malah jadi orang-orang yang membohongi diri kita sendiri, orang-orang yang munafik gitu kira-kira. Ya, jadi orang-orang yang berpura-pura di dalam melakukan kasih.
Ya, orang-orang yang hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam kemunafikan. Ya, oleh karena itu saya percaya kok teman-teman di dalam persekutuan doa Suri Pola adalah orang-orang yang sangat dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan. Orang-orang yang sangat disayangi oleh Tuhan dan yang mau menyayangi Tuhan lebih lagi. Saya percaya anak-anak Tuhan di Suri Pola adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib, dan teman-teman semua sudah menerimanya. Oleh karena itu, ketika kita melekat dengan Tuhan setiap hari, ya, Tuhan yang adalah kasih, kasih yang adalah Tuhan, Kristus adalah kasih, dan kasih adalah Kristus. Ya, ketika kita melekat sama Kristus setiap hari, otomatis, saudara, otomatis dengan sendirinya, ya, kita akan dimampukan olehnya. Kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk memancarkan kasih Tuhan, untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan, untuk memancarkan kualitas Tuhan. Dan saya percaya karena kita ada di dalam Kristus. Saudara dan saya ada di dalam Kristus. Ya, Kristus ada di dalam saudara. Ya. Oleh karena itu, oleh karena Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus, saya percaya kita adalah manusia baru, ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Nah, ketika kita mengenakan manusia baru itu setiap hari, karena kita melekat sama Tuhan setiap hari, saya percaya kita ada di dalam Kristus loh. Ya, makanya firman Tuhan bilang, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah manusia baru, ciptaan yang baru. Saudara dan saya adalah manusia baru, ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, yang poin yang pertama di dalam nasihat untuk hidup dalam kasih Tuhan, tentunya saya nggak bisa bahas satu-satu karena ini terlalu panjang di ayat 9 sampai 21. Namun saya ambil 3 poin saja di dalam nasihat Paulus untuk kita hidup dalam kudus, untuk hidup di dalam kasih. Ya, nah yang pertama adalah kasih itu jangan pura-pura. Ya, saya percaya kita semua nggak mau pura-pura untuk kita menghidupi kasih ini. Betul? Ya, makanya firman Tuhan bilang, sekalipun kita bisa berbagai bahasa manusia, berkata-kata dalam bahasa manusia, ya bisa berbagai bahasa, ya di belahan dunia ini kita bisa berbahasa apapun, berkata-kata dengan bahasa manusia, bahasa apapun itu. Kalau kita tidak memiliki kasih, tidak sama sekali itu tidak berguna. Amin. Ya, makanya dibilang kalau kita omdo ngomong doang misalkan, kita ini seperti gong yang bergemerincing, canang yang di dalam kasih dalam kitab apa namanya itu? Korintus ya. Saya bukakan ya 1 Korintus 13 itu tentang kasih. Ya. Di situ katakan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, dan Paulus selalu ingatkan pada jemaat Korintus juga, ya di pasal yang ke-12 dan pasal yang 14 itu tentang karunia. Namun di pasal 13 Paulus selipkan tentang kasih. Walaupun saudara dan saya punya karunia bernubuat, punya pengetahuan, punya berbagai karunia, tetapi jikalau kita tidak memiliki kasih, maka sama sekali itu tidak berguna. Ya, bahkan di akhir zaman, ya satu hari nanti, ya semuanya akan lenyap. Ya, semuanya akan lenyap. Ya, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berhenti, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, namun kasih tidak berkesudahan. Oleh karena itu, pada siang hari ini saya mau ingatkan yang poin yang pertama, nasihat untuk hidup yang kudus itu. Ketika kita memiliki kasih, kita tidak mau berpura-pura. Ya, bahkan firman Tuhan katakan sekalipun kamu membagi-bagikan apa yang padamu, ya. Saya teringat pelayanan program memberkati kota, misalkan ya, kita memberkati program bakti sosial di bidang kesehatan, misalkan kita memberkati
masyarakat di tengah kota ini, di salah satu kelurahan, kecamatan, di salah satu daerah tertentu, kita bagi-bagikan sembako. Kita bagi-bagikan apa yang ada pada kita. Namun firman Tuhan katakan, jika engkau tidak mempunyai kasih, maka sama sekali itu tidak berguna. Oleh karena itu firman Tuhan dengan jelas katakan, ya, jika engkau memberikan tubuhmu untuk dibakar sekalipun, tapi jika engkau tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, kasih itu hendaklah jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Oleh karena itu, saya dan teman-teman semua di dalam keseharian sebagai anak Tuhan yang hidup di dalam kasih, yang mau menghidupi kasih, janganlah kita berpura-pura di dalam hal melakukan hal yang baik atau melakukan perbuatan yang baik. Tuhan nggak mau kita seperti orang yang munafik. Ya, Tuhan nggak mau kita melakukannya dengan hati yang tidak tulus. Tuhan mau saudara dan saya, teman-teman semua di Suri Pola, termasuk saya, memiliki sikap hati yang tulus, yang ikhlas. Ya, ketika kita memberi, kita nggak mengharapkan sesuatu di balik perbuatan baik kita. Ya, orang lain bisa memberi apapun. Ya, mungkin untuk pamer, untuk dilihat supaya dia baik, untuk dilihat supaya dia umat beragama yang melakukan perbuatan baik. Tapi Tuhan kan lihat hati kita. Tuhan akan lihat motivasi kita. Apakah kita memiliki kasih? Orang bisa memberi tanpa kasih. Ya, betul nggak? Tapi orang yang mengasihi pasti memberi. Ya. Orang yang memberi belum tentu dia mengasihi. Dia memberi tanpa kasih pun bisa. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak bisa katakan bahwa kita mengasihi kalau kita nggak memberi. Ya, orang yang mengasihi pasti memberi. Dan saya percaya kita nggak mengharapkan sesuatu apapun di balik perbuatan baik kita. Ya, ketika kita kunjungin orang yang sakit, yang ada di teman-teman kita yang sakit di dunia kerja, tempat di mana kita kerja, kita nggak mengharapkan mereka membalas perbuatan baik kita. Ketika kita kunjungan, ketika kita berdoa, bahkan sekalipun dia ada di rumah sakit, kita berdoa supaya dia mengalami kesembuhan. Tapi tidak mengharapkan sesuatu untuk perbuatan baik kita. Ya. Bahkan kalau kita bisa pun ada kesempatan, kita bisa memperkenalkan Tuhan lewat kesempatan yang Tuhan beri di dalam kunjungan ke rumah sakit atau kunjungan ketika ada teman kita di dunia kerja ketika mengalami sakit. Saudara, yang kedua adalah poin yang terpenting adalah saling mengasihi. Ya, nasihat untuk hidup di dalam kasih. Poin yang kedua di ayat yang 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, ketika aktivitas kita di dunia kerja, ya apapun jabatanmu, apapun posisimu, apapun tanggung jawabmu, apapun kapasitasmu, sebesar apapun yang Tuhan beri kapasitas, tanggung jawab, jabatan mungkin sesuai dengan struktur organisasi di mana kita ada di dalam dunia kerja. Tapi saya percaya kalau Tuhan katakan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam ayat ini Tuhan mau itu dimulai dengan diri kita sendiri. Selalu dimulai dari diri kita sendiri. Ya, kita nggak mau menuntut orang lain untuk berubah, tapi diri kita dulu sendiri yang berubah. Ketika kita berubah, maka istri kita akan berubah. Ketika kita berubah, maka suami kita akan berubah. Ketika kita berubah, maka staf kita akan berubah. Ketika kita berubah, orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan mengalami perubahan. Saya percaya Tuhan mau perubahan itu terjadi di dalam diri kita sendiri, tanpa harus menunggu tindakan dari orang lain. Saya percaya kita sebagai anak Tuhan, kita menyapa orang selamat pagi, selamat siang. Ya, kita menyapa, kita menghargai mereka dengan angkat tangan kita. Ya, kita sapa dengan hormat. Saya percaya tanpa kita harus menunggu tindakan orang tersebut, tanpa kita menunggu orang lain menghormati kita terlebih dulu. Kalau kita ingin dihargai, teman-teman, ya tentunya ada di dunia kerja, apapun jabatan, ya. Kalau kita ingin dihargai, maka kita terlebih dulu kita belajar untuk menghargai orang yang ingin menghargai kita. Ya, operator pun ketika kita hargai dia terlebih dulu, dia pun akan respect sama kita, menghargai kita, walaupun dia posisinya sebagai operator. Ya,
struktur yang terendah di dalam struktur organisasi sebuah perusahaan di industri tekstil. Ya, tapi ketika kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki kasih, kita nggak pandang status, ya, kita nggak pandang status apapun, tapi kita tahu bahwa kita mau, yuk kita belajar untuk menghormati orang lain. Ya, kita nggak akan rugi kok. Kita menyapa mereka lebih dulu, kita nggak akan rugi, ya kan? Walaupun itu staf kita, walaupun itu eh, jabatannya ada di bawah kita. Tapi saya percaya kita adalah berteman dengan mereka. Ya, kita menghormati, kita menghargai. Saya percaya kita nggak akan rugi, saudaraku, ketika kita menyapa, memberikan hormat lebih dulu. Ya, dan yang terakhir, ya karena waktu di ayat 17, ya ada poin yang cukup baik yang dimana Tuhan taruh dalam hati saya. Ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik kepada semua orang. Ya, sebagai anak Tuhan kita belajar, saudaraku. Ya, kita belajar mendoakan orang yang memusuhi kita. Ya, doa buat orang yang memusuhi kita, yang tidak menyukai kita. Belajar untuk berdoa buat mereka. Belajar berdoa buat orang yang menjatuhkan kita. Orang yang berbuat salah kepada kita. Jangan pernah kita sekali-kali mengutuki mereka. Bahkan membalas mereka. Jangan. Jangan pernah simpan kesalahan orang lain. Dan belajar untuk memaafkan dan mengampuni. Ya, karena waktu sangat singkat, saya ingin berbagi sedikit lewat pengalaman pribadi saya sebagai salah seorang yang bekerja di perusahaan, berkarya di perusahaan, tentunya sama dengan teman-teman semua, ya Bapak Ibu semuanya. Ya, saya ingat ayat firman Tuhan ini. Ya, walaupun data absensi saya disalahin, ya, mungkin dirubah, ya kan. Misalkan saya pulang siang, ya karena antar anak saya ke bandara, ya Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Saya pulang siang jam 12 siang, ya dan kemudian didata dipersulit, ya kan, katakanlah dipermisikan gitu kan, ya sama seseorang mungkin, ya dengan data file, dan file itu nggak maksudnya data itu nggak bisa masuk ke data keuangan, tapi print outnya disalin ulang, jadi bukan print out asli. Nah kemudian yang seharusnya pulang siang jadi permisi, ya kan, kalau cutinya habis permisi dimangkirkan, ya gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah itu yang melakukannya orang Kristen loh, saudara, orang Kristen, ya. Nah, itu ujian buat saya sebagai seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, ya. Oleh karena itu saya nggak marah-marah, saya nggak menyerang, saya nggak membalas, saya nggak ngata-ngatai orang tersebut, ya walaupun saya ada data yang sebenarnya akhirnya, ya tapi saya percaya bahwa Tuhan bilang kok, ya kan, kita kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang loh. Kita belajar untuk tidak menyimpan kesalahan orang. Walaupun orang Kristen tersebut menyalahi saya, ya mungkin dia memusuhi saya, mungkin dia tidak suka sama saya, mungkin dia menjatuhkan saya, dia berbuat salah kepada saya, tapi saya belajar, Tuhan, saya nggak mau simpan kesalahan dia. Saya nggak mau lantas marah-marah, saya serang dia, atau saya kata-katain dia. No, saya belajar untuk diam, saya belajar untuk selesaikan dengan baik, dengan administrasi, karena ada data yang sesungguhnya. Ya, nah oleh karena itu pada siang hari ini saya mau katakan, yuk teman-teman yang ada di dunia kerja, apapun kejadian demi kejadian yang ada di dalam hidup saudara, ya itu salah satu contoh dengan saya. Ketika Tuhan mau kita hidup dalam kasih, kita adalah anak Tuhan yang sudah dikasihi, dicintai oleh Tuhan, dan menerima kasih Tuhan. Oleh karena itu, kita juga rindu untuk menyalurkan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kalau kita melekat sama sumber kasih, otomatis buah roh itu akan keluar dengan sendirinya lewat kehidupan kita yang namanya kasih. Ya. Memang nggak mudah menghidupi kasih. Ya, mungkin kita bisa kecewa, kita bisa marah, ya, kita bisa tersinggung, ya, kita bisa melakukan hal apapun karena kita gagal, ya, karena kita kalah dengan persoalan yang kita hadapi. Namun saya mau kasih tahu, kita bangkit dan kita nggak pernah menyerah. Kita tetap belajar bahwa hidupnya ada sekolah di mana kita melakukan
tempat yang terbaik untuk kita mempraktekkan kasih yang Tuhan mau. Makanya Rick Warren katakan di dalam satu statementnya, belajar untuk mengasihi yang tidak egois. Bukanlah pekerjaan yang mudah. Ya, mengasihi itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi itu akan mengikis kecenderungan kita untuk berpusat pada diri sendiri. Rick Warren katakan itu, belajar untuk mengasihi yang tidak egois bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi itu akan mengikis kecenderungan kita untuk berpusat pada diri sendiri. Wow, kita diingatkan hidup kita berpusat kepada Kristus ya setiap hari. Ya, kita bisa tidak lagi pura-pura untuk mempraktekkan kasih itu. Ya kan, kita menjauhi yang jahat dan tetap lakukan yang baik. Untuk kita hidup dalam kasih, kita tidak menjadi orang yang munafik. Betul? Kita menjadi orang yang apa adanya. Ya, orang yang belajar untuk mempraktekkan kasih ini karena kita punya sikap hati yang benar, sikap hati yang tulus, yang ikhlas, yang tidak mengharapkan sesuatu apapun dari perbuatan baik kita. Ya. Yang kedua, kita harus saling mengasihi. Ya, kalau kita saling mengasihi, kita dikenal dunia sebagai murid Tuhan. Ya, kalau saya nggak mengasihi orang Kristen tersebut, saya memusuhi dia, saya sama dengan dia, ya, serupa dengan dunia. Tapi Tuhan nggak mau kita menjadi serupa dengan dunia. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita berubah. Ya, makanya kalau kita berakar, bertumbuh dan berbuah, pertumbuhan rohani kita akan sehat. Kita akan jadi pribadi yang sehat. Ya, ketika pikiran kita sehat, jiwa kita sehat, kita pun bisa melakukan tindakan yang baik. Dan tentunya Tuhan kasih tahu buat kita, berubahlah oleh panah pembaharuan budimu, ya, supaya engkau tidak serupa dengan dunia ini, tapi engkau bisa membedakan mana kehendak Bapa dan mana yang bukan. Ya, oleh karena itu pada siang hari ini, yuk kita saling mengasihi supaya dunia tahu kita mengasihi orang di sekitar kita pun kita mengasihi mereka. Supaya dunia tahu bahwa kita adalah murid Tuhan. Karena orang akan melihat kok, ya kan, buah-buah kehidupan yang akan dirasakan orang lain. Dia akan lihat kok otomatis. Kalau kita hidup mengasihi, oi, kamu pasti murid Tuhan. Kamu pasti murid Kristus. Saya percaya kok. Dimulai dengan diri kita. Ya, kita nggak menuntut orang lain untuk mengerti kita. Ya, kita nggak menuntut orang lain untuk menghargai kita, menghormati kita. Ya, kita nggak tuntut orang lain untuk menghormati kita atau menyapa kita terlebih dulu. Tapi kita belajar, yuk saya menghargai orang lain supaya dia juga menghargai kita. Kita menghormati orang lain supaya dia juga menghormati kita. Ya, saya percaya. Yang terakhir, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Oke, lakukan apa yang baik pada semua orang. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita belajar yuk sama-sama melakukan ini. Ketika kita nggak balas, ya ada sukacita yang luar biasa. Ya, tapi kalau kita kalah, kita akan tertuduh kan sebagai anak Tuhan. Tuhan ampuni saya gagal untuk mengasihi, untuk hidup dalam kasih. Tapi ketika kita menang, saya percaya kok Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita melakukan hal tersebut. Kita mah nggak mampu, kita mah terbatas, ya kan? Kita mengasihi istri kita, suami kita tanpa syarat, sebagaimana Kristus mengasihi kita tanpa syarat loh. Ya, sekalipun dia nyebelin sekalipun, ya kan? Tapi kita memiliki kasih Tuhan tanpa syarat dan kita bisa belajar untuk memahami, belajar untuk mengerti, belajar untuk menurunkan ego kita dan kita juga belajar untuk memberikan kehidupan yang penuh dengan kasih. Dan saya percaya Yesuslah teladan dari sumber kasih itu. Yesus yang memberikan teladan yang sempurna. Oleh karena itu, ketika Yesus ada di dalam hidup kita dan kita ada di dalam Yesus, oleh karena itu hidup kita akan terus mengalirkan kasih buat sesama kita, buat orang-orang yang tidak menyukai kita, buat orang-orang yang memusuhi kita sekalipun. Tapi ketika kasih itu dipraktekkan, orang juga akan melihat dan merasakan kasih Tuhan, kasih Yesus. Bahkan kita juga bisa memenangkan orang lain untuk kenal Tuhan, untuk terima Yesus. Wow. Saudara, saya percaya anak-anak Tuhan di Puri dan di Suri dan Pola akan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di dunia kerja, di PT Suritek dan PT Pola Mas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa buat teman-teman ya. Bapa di dalam surga,
Siang hari ini aku berdoa buat persekutuan doa. Suri Pola. Tuhan, anak-anak Tuhan yang konsisten. Anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Jadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menghidupi kasih-Mu Tuhan. Aku percaya mereka bekerja di dunia industri, di dunia kerja. Mereka akan jadi berkat, terang mereka akan semakin bercahaya dan memuliakan Bapa di surga. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka, lewat perbuatan baik mereka, lewat hidup mereka di dalam ketika mereka hidup di dalam kasih dan mereka melakukan kebenaran itu. Sehingga hidup mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang dunia pasti melihat Tuhan nyata dalam hidup mereka, dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan berkati pabrik Suri dan Pola, di mana pabrik ini terus berproduksi 3 shift setiap hari. Tuhan, terima kasih buat order yang Tuhan kirim, baik dalam lokal maupun luar negeri, baik dalam negeri maupun ekspor. Tuhan, berdoa, berkati setiap anak-anak Tuhan, berkati setiap pemimpin, berkati setiap direksi, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja di dunia kerja, di industri tekstil, di PT Suri dan Pola. Tuhan, kalau hari-hari ini hari-hari yang tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan memberkati perusahaan Suri dan Pola. Tuhan memberikan yang terbaik dan kapasitas yang besar untuk dicukupkan baik ekspornya maupun pengiriman untuk lokalnya. Aku berdoa untuk produknya supaya produknya berhasil dan mempunyai kualitas yang baik dan memuaskan para pelanggan, buat customer, buat trading, buat agent, buat buyer. Sungguh Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat produksi, lewat marketing, lewat pekerjaan setiap anak-anak Tuhan di dalam perusahaan ini. Kami berdoa Tuhan, biar kasih Tuhan yang senantiasa menyertai mereka, Tuhan yang membuat berhasil dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan keseharian mereka, Tuhan berkati. Hari-hari mereka, mereka boleh lewati bersama dengan Tuhan. Kami percaya ada kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka, yang senantiasa menyertai kehidupan mereka dari hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kedua kalinya, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang percaya, yang sudah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Banyak Pak Amin. Ya.